sahabat anggur, hai. Di Jumat pagi yang cerah ini, Master Anggur Denny Putradomo yang merupakan owner rumah anggur Akagrep Nursery Farm Kampar akan memberikan kita edukasi seputar bagaimana cara menggrafting anggur nih sahabat. Sahabat masih ada yang belum tahu nggak nih apa itu grafting? Pastinya sudah pada tahu kan? Namun bagi sahabat yang belum tahu, kali ini akan kita berikan informasi dan edukasi seputar grafting. Grafting adalah merupakan teknik penggabungan dua tumbuhan menjadi satu. Grafting ini disebut juga dengan sebutan sambung pucuk. Teknik grafting ini seringkali digunakan untuk mengganti jenis tanaman ada serta memperbanyak jenis tanaman dalam satu batang. Nah, kali ini Master Anggur Denny Putradomo akan menjelaskan bagaimana cara menggrafting. Kebetulan pagi ini master kita akan menggrafting anggur salah seorang konsumennya nih sahabat. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak paparan master anggurnya. Sekalian juga kita lihat yuk proses menggrafting anggurnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Ya, ketemu lagi dengan kami di Popo Channel ya. Di sini kita akan melakukan ya proses penyambungan anggur varietas impor pada batang RS lokal ya, ada RS Isabella. Namun sebelum kita melakukan di sini sedikit ya kita berbagi informasi kepada teman-teman pengangguran semua ataupun bagi teman-teman yang baru ingin memulai ya membudidayakan anggur ya, atau mungkin yang mulai ingin melakukan pembibitan atau membuat bibit anggur. Jadi di sini sedikit kami berbagi tips ya bagaimana cara proses penyambungan anggur ya, terutama di batang RS ataupun di batang yang sudah kita tanam beberapa bulan yang lalu ya. Nanti kita akan menyambung di rumah salah satu konsumen kita ya. Adapun sebelum kita melakukan itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan penyambungan ataupun grafting ya. Di sini kami akan jelaskan dulu ya. Di sini ada beberapa alat yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu. Ya, yang pertama ada pastinya gunting ya. Ya, gunting ya, kalau kita sarankan gunting itu ya pastinya gunting yang harus tajam ya. Harus tajam. Kalau di sini kami memakai gunting ya, mohon maaf kami sebutkan mungkin merek ya. Di sini kami pakai gunting ya atau besinya SK5 ya, karena biasanya gunting yang berbahan besinya SK5 itu ya cenderung tajam. Kemudian yang kedua, pisau graftingnya ya. Pisau grafting itu ya harus steril ya, harus steril, tajam dan steril. Kemudian alat selanjutnya di sini ada parafilmnya ya. Parafilm ini kalau saya pakai yang ukuran 4 inci ya, itu bisa kita belah seperti ini karena bentuk aslinya kalau kita beli pertama itu bentuknya digulung ya, ataupun ya digulung lah. Jadi di sini kita sudah potong-potong sebesar ini lebih kurang 1 cm. Kemudian di sini ada grafting tape ya. Grafting tape ini gunanya untuk mengikat ya antara batang impor dan entresnya ya. Ya, entresnya seperti ini yang kami gunakan. Di sini kita pakai yang setengah tua ya, karena batang yang akan kita sambung itu sudah ditanam beberapa bulan yang lalu. Ya, baik, di sini sebelum kita lakukan grafting juga ya, kami akan memperagakan sedikit ya apa yang harus kita kerjakan sebelum melakukan, yaitu membalut dulu entresnya dengan parafilm ya. Jadi kita pilih entres itu yang press ya. Ini entres yang pressnya. Kemudian kita potong dulu. Ya, kita bersihkan ya bekas ketiak daun, apa namanya ini, bekas daun ataupun bekas tunas airnya kita bersihkan dulu ya. Kemudian kita balut dengan parafilm ya, ini parafilmnya. Ya, dibalut seperti ini ya. Jangan semuanya dibalut, disisahkan di bawah itu sedikit ya. Ini nanti untuk yang kita lukai sebagai tempelan ke batang lokalnya ya. Jadi setengahnya saja kita balut.
dalam proses membalut itu, ketika kita membalut di posisi mata tunasnya jangan terlalu kuat ya, atau jangan terlalu ketat. Ya, ini tujuannya supaya nanti ketika mata tunas itu pecah ataupun ingin keluar, jadi tidak begitu susah. Ya. Dan kenapa kita memilih bahan parafilm ini? Ya, karena parafilm ini teksturnya lembut. Ya, jadi kalau nanti mata tunasnya pecah ataupun keluar nyeprut, dia bisa tanpa kita buka, dia sudah otomatis akan pecah dengan sendirinya. Ya. Jadi dari ini semua ya nanti akan kita balut ya. Akan kita balut semuanya ya, tapi di pembukaan ini ya cukup sampai di situ dulu ya. Mari ikuti kami ya, kita akan melakukan proses penyambungan ya mata tunas ini di anggur lokal. Jadi nanti kita akan menyambung beberapa varian ya. Di sini ada 5 varian yang sudah kita persiapkan. Ya, ini ada Dickson ya. Kemudian di sini ada Everest, ya, ada Jupiter, ya, kemudian ada Academic, ya, kemudian ini ada Ninel, ya. Nanti akan kita sambung di batang lokalannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah sampai di rumah ini ya, di rumah salah satu konsumen kita yang tadi kita katakan kita akan menyambung anggur lokal dengan varietas impor. Ya, jadi di sini ada beberapa batang ya yang sudah layak dan sudah cukup umur sih untuk kita sambung. Ya, ada sekitar 8 batang. Baik, akan kita lakukan proses penyambungannya. Jadi pertama ya kita lakukan pemangkasan batang lokalnya ya. Kemudian kita sayat dulu. Oke, bismillah. Ya, di sini kita pilih posisi kambiumnya yang paling tebal ya, karena biasanya beberapa batang itu ya bisa kita lihat di sini ya, kambium itu ada sebelahnya yang tipis, ada yang tebal. Jadi kita ambil posisi yang tebalnya dulu. Oke, kemudian kita persiapkan entresnya. Ya, kita sayat dulu ini entresnya. Ya, posisinya entresnya itu harus rapi ya hasilnya. Ya, kalau penyayatan ini boleh sekali atau boleh beberapa kali, intinya rapi. Ya, ini akan kita sambung, ini varietas Everest. Ya, varietas yang kalau rasanya cukup rekomendasi. Ya, ini kambiumnya cukup bagus ya. Masih fresh, sangat fresh sekali. Ya, oke, kemudian kita balut ya dengan grafting tape. Ini untuk proses pembalutan ini jangan terlalu ketat ya, ataupun juga jangan terlalu kendor. Ya. Setelah selesai kita sambung ya, ada satu hal ya yang penting kita lakukan, yaitu adalah menulis ya, atau memberi tag name pada tanaman itu. Terkadang kita cenderung ini mudah lupa. Ya, jadi kalau saya biasanya grafting itu ya, saya kasih tag name-nya. Ini supaya kita mudah mengingat varian yang kita sambung. Ya, ini untuk varietas Everest. Kita kasih kode huruf E saja. Oke, seperti ini. Oke, kita lanjut ke batang yang kedua. Ini kalau untuk RS-nya ya, di sini kayaknya ini Red Master. Ya, kita lakukan pemotongan lagi. Dan setelah kita sayat ya, hasilnya seperti ini. Model sayatannya. Kemudian ya untuk proses cara peletakan
entres ya, itu satu sisi harus bertemu kambiumnya seperti ini. Karena ini kebetulan entresnya tidak sama besar dengan RS-nya, namun yang di sebelah sininya ini ada rongga ya. Jadi kalau yang di sebelah sini harus rapat. Jadi salah satu kambium entres dengan kambium batang RS itu harus nempel. Oke, ini batang yang kedua. Oke, kita lanjut ke batang yang ketiga. Oke. Ya, ini akan kita sambung di RS. Ini varietas akademik. Oke, ini di batang yang keempat ya, RS yang keempat. Oke, kita lanjut ke batang yang kelima. Untuk satu indukan ini ya teman-teman ya, untuk satu varian ini, tuh yang RS ini kelihatannya kambiumnya nggak bisa kita kupas dengan baik, jadi kita akan lakukan proses pembelahan batang ya. Jadi bisa diperhatikan di sini, kita ambil sebelah ya, sisi sebelah luar inilah. Tapi untuk sistem yang seperti ini ya teman-teman, biasanya harus berhati-hati ya, karena prosesnya kalau saya bilang agak ekstrim sih, bisa melukai tangan kita kalau tidak hati-hati. Ya, ini kita belah ya tadi batangnya, kita masukkan enteresnya di sini. Intinya kambiumnya harus tetap menyatu ya, satu sisinya kambiumnya harus tetap menyatu seperti ini ya, biar di sini ada celah ataupun rongga, tapi satu sisi kambiumnya harus tetap menyatu antara entres dan RS-nya. Oke, ini varietas yang terakhir ya, yang akan kita sambung. Ini RS terakhirnya, ini yang ke-8. Ya, kita potong dulu. Ini varietas Isabella. Oke, alhamdulillah ya, kita sudah selesai ya menyambung 8 RS ya, 8 batang lokal ya dengan varietas impornya. Dan biasanya setelah kita menyambung seperti ini, kita bisa menunggu sekitar 1 mingguan lah, atau 1 minggu ke atas itu biasanya sudah kelihatan nyeprut ataupun tumbuh tunas. Tapi kalau teman-teman mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau seandainya nanti ini tidak tumbuh ya? Karena bagaimanapun ya proses penyambungan anggur ini termasuk ya, kalau saya sendiri ya bilang rumit ya. Jadi ketika nanti entres ini tidak tumbuh ya, kita bisa melakukan penyambungan, baik kita ulang potong ke bawah atau kita tunggu tumbuh tunas. Jadi teman-teman di sini boleh perhatikan ya, di batang RS ini biasanya kan ada tunas ini. Ya, di setiap ruasnya itu ada tunas, bisa kita tunggu ini tumbuh ya. Begitu dia sudah mengeluarkan tunas ya sekitar 30 cm, nanti bisa kita sambung entresnya di sini ya, di tunas yang tumbuh di posisi mata bud atau mata tunas ini. Biasanya untuk tingkat keberhasilan itu lebih besar di sini, tapi tidak salah juga ya, pertama kita sambung dulu di batang utamanya. Kalau nanti gagal, kita bisa nunggu tumbuh tunas yang akan muncul di tunas bud daripada batang ini, dan akan kita sambung dengan entres. Dan biasanya entres itu akan kita pilih entres yang agak muda. Oke, sekian dulu teman-teman ya, semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini nanti bisa tumbuh dengan baiknya dan si pemiliknya bisa senang hati. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana sahabat? Ternyata mudah bukan? Hehehe, mudah bagi ahlinya. Namun bagi kita yang belum ahli di bidang itu, tentunya hal ini pasti sedikit lebih menyulitkan. Eits, tapi jangan menyerah dulu ya sahabat. Teruslah belajar, dan belajar agar nantinya kita bisa menjadi ahli grafting tanaman buah, khususnya tanaman buah anggur. Bye-bye, sampai jumpa, salam pengangguran.